Saya rindu untuk berbagi perenungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Yang menjadi dasar perenungan terambil dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merefleksikan kebangkitan Kristus sebagaimana yang tertulis dalam pasal tersebut. Dalam keadaan yang serba mencekam seperti sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 tidak juga menunjukkan tanda-tanda berkurang di negara kita atau bahkan di daerah kita. Justru yang terjadi malah bertambah meluas penyebarannya. Yang sebelumnya ada daerah tertentu yang negatif, yang terinfeksi, kemudian ada yang positif dan seterusnya. Menambah kekhawatiran, ada kegelisahan satu dengan yang lain. Tentu setiap kita hari-hari ini menyaksikan kegelisahan dan kekhawatiran tersebut di mana-mana. Barangkali di antaranya ada saya dan Bapak Ibu di dalamnya. Hati kita boleh gelisah, tetapi jangan sampai membuat kita lupa akan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Termasuk yang membuat kita khawatir dan gelisah. Karena ada Tuhan yang akan menolong kita, menguatkan kita. Apa artinya? Artinya tentu situasi seperti sekarang ini jangan sampai membuat kita kehilangan pengharapan. Pengharapan akan hadirnya sebuah kelepasan dan kebebasan yang Allah nyatakan menurut waktunya. Ikuti himbauan pemerintah namun sekaligus menaati Tuhan dan janji setianya. Dari tempat ini saya berdoa semoga Bapak Ibu selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus yang telah bangkit, mengalahkan kuasa maut dan kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 28 ayat 1-10 itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Kebangkitan Yesus. Apabila kita membaca pasal-pasal sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Tuhan Yesus bergulat melawan kuasa kegelapan. Dia diserang dan balik menyerang mereka dengan dahsyat. Dalam perseteruan itu, kemenangan nampaknya tidak memihak siapapun. Bahkan pada akhirnya terlihat seolah-olah lebih condong berada di pihak musuh. Yesus seolah tersungkur di hadapan mereka. Allah telah membiarkan kekuatannya tertawan dan membiarkan kehormatannya jatuh di tangan lawan. Ketika Kristus di dalam kubur, ia seperti tabut yang berada di kuil Dagon. Segala kuasa kegelapan tampak melindas para pemimpin. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 78 ayat 61 dan 65. Kini dalam pasal ini, saudara-saudara, Yesus Kristus mulai mengumpulkan tenaganya lagi. Dia keluar dari kubur sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada itu. Dia pun menyeret musuhnya sebagai tawanan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada satupun orang yang mampu berdiri di hadapan Tuhan Allah yang Maha Suci. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah pusat iman kekristenan. Salah satu dasar mengapa sampai hari ini kita tetap beribadah dan menyembah Yesus adalah karena ia telah bangkit. Benar-benar bangkit. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, apa buktinya Pak? Bagaimana kita membuktikan kepada orang-orang di dunia ini bahwa Yesus telah bangkit? Yang pertama, kesaksian malaikat mengenai kebangkitan Kristus ayat 1-8. Yang kedua, penampakan Yesus sendiri di hadapan para wanita. Yang ketiga, pengakuan para penjaga yang adalah musuh-musuh Tuhan Yesus ayat 11-15. Keempat, penampakan Yesus kepada para murid di Galilea dan amanat yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid sebelum dia terangkat ke sorga, sebagaimana tertulis dalam ayatnya yang ke-16-20. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menunjukkan kuasanya yang begitu dahsyat bahwa maut atau kematian tidak berkuasa atasnya. Dengan kata lain, ada kuasa dahsyat di balik kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitannya tidak hanya menunjukkan kedikdayaannya atas kuasa kegelapan, tetapi sekaligus pada saat yang sama, setiap kita ditransformasi hidup kita. Direkonsiliasi hubungan kita dengan Bapa di sorga, yang sebelumnya sempat terputus karena kuasa dosa. Dan satu hal yang jangan kita lupa,
Keselamatan kita semata-mata karena anugerah Allah yang telah mengorbankan putra tunggalnya sebagai korban penebusan. Siapa dia? Yesus. Hal ini berarti sekaligus mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah penyelamat, pembebas. Dialah yang layak dipercayai, ditaati dan disandari oleh setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 ini menguatkan iman kita sekalian, bahwa kita sesungguhnya memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang dapat menolong kita, menjagai dan menyertai kita dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan krisis seperti sekarang ini. Tuhan Yesus pernah mengalami krisis yang begitu hebat dan mencekam. Dia dapat melaluinya dengan penyerahan penuh kepada Bapa di sorga, taat sampai akhir. Kita belajar dari pribadi yang taat. Karena ketaatannya, dia menang. Dan hal demikian juga berlaku bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mempertaruhkan hidup kita, menyerahkan hidup kita, mentautkan hidup kita kepada Dia yang telah menang atas kuasa kegelapan. Karena itu mulai saat ini, saudara-saudara, ayo kita bangun komitmen berserah pada Tuhan Yesus. Agar pikiran kita yang tersandra karena ketidakmenentuan, kegelisahan, dan ketakutan dari informasi-informasi hari-hari ini yang kita serap. Andai kata informasi-informasi demikian benar adanya, jangan sampai membuat kita menjadi takut, gelisah, apalagi panik. Pikiran kita harus diisi dengan hal-hal positif yang meyakini pasti selalu ada jalan Tuhan dalam setiap tantangan dan pergumulan. Kepercayaan kita kepada Yesus yang telah bangkit mestinya membuat kita berbeda. Karena kita memang tidak serupa dengan dunia. Pengenalan kita akan Kristus memperbaharui akal kita untuk tetap mempercayai Tuhan Yesus. Sehingga kita cerdas dalam memilih antara kehendak dunia dan kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, andai kata situasi krisis akibat wabah ini adalah kehendak Tuhan atas kehidupan manusia di dunia ini, yang termasuk kita di dalamnya, kita bisa apa? Kita tidak perlu hitung-hitungan dengan Tuhan, bukan? Semisalnya saja, saya ini sering berdoa, saya sering membaca Alkitab, saya aktif pergi ke gereja, aktif berkunjung ke rumah-rumah jemaat, atau saya ini aktif memberikan persembahan dan perpuluhan. Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa saya? Barangkali kita menghitung-hitung ketika kita dihadapkan dengan pergumulan kepada Allah atas semua perbuatan baik yang telah kita lakukan selama ini. Atau dengan yakin dan gagah beraninya kita mengusir wabah virus corona ini misalnya dalam nama Tuhan. Tentu bukan tidak boleh kita berdoa kepada Allah atau doa apapun yang kita sampaikan kepada Allah tentu boleh. Bahkan untuk mengusir dan menghalau segala bentuk wabah sekalipun. Tetapi jangan kemudian kita memaksa dan mengatur Tuhan sesuai maunya kita. Let God be God. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan. Jika semua yang terjadi ini kehendak Tuhan, menurut waktunya Dia pasti akan membebaskan kita dari wabah ini. Terlepas dari polemik apakah sumber wabah ini mutasi dari binatangkah atau spekulasi sebagian wabah ini bersumber dari senjata biologis negara tertentu yang bocorkah? Bukankah untuk rencananya Dia berdaulat, bisa memakai siapapun dan apapun, kapanpun dan dimanapun. Tugas kita sekarang ini adalah tetap mempercayai Dia segala rencananya yang penuh dengan kemisterian. Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, Bapak Ibu, dalam Yesaya 55 ayat 8-9, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sekali lagi, jika ini adalah jalannya Tuhan, yang kita lakukan adalah semakin mendekatinya. Memohon hikmat dan petunjuknya agar kuasa kebangkitannya memampukan kita untuk hidup benar, kudus, kasih, dan menjadi berkat di tengah-tengah krisis seperti sekarang ini yang kita alami. Demikian firman Tuhan hari ini yang bisa saya bagikan kepada kita. Semoga firman Tuhan ini menguatkan dan mencerahkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.